Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan beberapa teknik kamera video. Sebelumnya perkenalkan, saya Triyanti dari Ilmu Komunikasi Broadcasting A semester 3. Oke, langsung saja kita ke videonya. Yang pertama itu ada lensa. Lensa itu mungkin teman-teman semua udah gak asing lagi, udah pada tahu fungsinya kan. Langsung saja kita yang kedua, yaitu tombol stabilizer. Tombol stabilizer ini berfungsi untuk menstabilkan getaran pada saat kita mengambil video. Dan yang ketiga yaitu ada tombol pembuka lensa yang berfungsi untuk membantu melepaskan lensa dari bodi. Ada tombol fokus. Tombol fokus ini terbagi menjadi dua, yaitu autofocus dan manual focus. Berfungsi untuk memfokuskan pada saat kita pengambilan gambar. Yang kelima yaitu tombol pembuka flash, yaitu yang berfungsi untuk membuka lampu flash pada kamera. Yang keenam yaitu ada built-in flashlight atau yang bisa disebut dengan flash, yang berfungsi untuk membantu pencahayaan pada kondisi gelap. Yang ketujuh yaitu ada tombol shutter, yaitu yang biasa untuk menekan untuk pengambilan gambar. Yang kedelapan yaitu ada grip, yaitu adalah salah satu bagian yang menonjol dari anatomi kamera yang fungsinya untuk sebagai pegangan kita pada saat kita memegang kamera. 9 yaitu ada anti-red eyes yang berfungsi sebagai untuk menghindari mata yang terlihat merah pada saat kita dalam pemotretan pada malam hari, biasanya itu sering terjadi. 10 yaitu tombol preview yang digunakan untuk mereview hasil foto yang telah kita dapatkan tadi. Selanjutnya yang ke-11 yaitu ada tombol delete yang berfungsi untuk menghapus foto. Yang ke-12 yaitu ada tombol navigasi yang berfungsi untuk membantu kita mengendalikan program dalam kamera tersebut untuk menggeser pilihan pada menu di kamera. 13 yaitu ada tombol VN atau Q yang biasa berfungsi untuk merubah atau mengalihkan fungsi pada tombol navigasi. Selanjutnya yaitu nomor 14, yaitu ada tombol api yang biasa berfungsi untuk mengatur pembukaan diafragma pada aperture. Yang ke-15 itu ada tombol zoom yang berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil hasil foto kita. 16 itu ada model dial yang berfungsi untuk mengganti mode expose atau modus pemotretan. Yang ke-17 yaitu ada tombol live view yang berfungsi untuk mengganti atau mengalihkan layar balik dari viewfinder ke live view. 18 yaitu ada viewfinder dan ini biasanya berfungsi untuk melihat objek saat memotret. 19 yaitu ada tombol menu, itu untuk menuju aturan utama kamera, yang sedangkan tombol info itu berfungsi untuk mengetahui informasi data. 20 yaitu ada layar LCD, yaitu berfungsi untuk menampilkan keterangan setting pada kamera. 21 yaitu ada tombol ISO, itu merupakan tombol atau skirt atau jalan pintas untuk mengatur ISO. Dan yang ke-22 itu ada tombol main dial yang berfungsi sebagai navigasi untuk menggeser pilihan pada menu tertentu. Ke-23 yaitu ada tombol display yang berfungsi untuk mengaktifkan mode standby dan untuk menghidupkan kembali dari mode standby. Dan yang terakhir yang ke-24 yaitu ada tombol on off, yaitu berfungsi untuk mematikan kamera dan menghidupkan kamera. Yang pertama yaitu ada power switch, yaitu yang berfungsi untuk menyalakan atau mematikan kamera kita. Dan yang kedua itu ada tombol shutter yang berfungsi untuk mengambil gambar. Dan pada penggunaannya itu kita perlu menekan setengah tombol ini agar dapat fokus. Kemudian setelah objek kita fokus, lalu kita menekan tombol shutternya. Dan yang ketiga yaitu ada command dial yang berfungsi untuk mengatur fungsi lain seperti white balance atau X-composition. Yang keempat itu ada tombol ISO. Tombol ini digunakan untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke kamera. Semakin besar, semakin banyak pula cahaya yang akan masuk. Kelima itu ada tombol aperture yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya. Dan yang keenam yaitu ada model dial yang berfungsi untuk pengambilan gambar. Dan pada dasarnya terdapat mode program, full automatic, shutter, property, aperture property, dan manual. 7 yaitu tombol menu.
Dan tombol menu ini berfungsi untuk mengatur segala pengaturan dan operasi di kamera kita. Dan ke-8 yaitu ada Live View Switch yang berfungsi untuk menutup cermin yang mengantarkan gambar ke viewfinder jika kamu akan mendapatkan gambar langsung dari sini kamera kamu. Kemudian live view juga akan berguna ketika kamu mengambil video. 9 itu ada tombol start dan tombol stop, dan ini berfungsi untuk melakukan perekaman seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kamu perlu menggunakan mode ke live view terlebih dahulu untuk melakukan perekaman video. Dan yang terakhir yang ke-10 yaitu ada tombol lens release yang berfungsi untuk melepaskan lensa dari bodi DSLR. Namun ketika memasang lensa, kamu tidak perlu menekankan tombol ini lagi. Untuk DSLR sendiri, pemilihan lensa harus sesuai dengan mounting yang kamu miliki. Pertama yaitu mid shot atau medium shot, yaitu teknik pengambilan gambar dengan tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Selanjutnya yaitu very wide shot, yaitu pengambilan gambar atau menampakkan sisi lain dari suatu objek dengan pandang luas, tetapi tetap dengan jarak tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Selanjutnya close up, yaitu digunakan untuk pengambilan gambar secara detail atau melihat ekspresi pada wajah tersebut dengan jarak dari bahu sampai ke atas. Selanjutnya yaitu headroom. Headroom ini hampir sama dengan close up, cuman yang membedakannya adalah dia memberikan sedikit ruang di atas kepala yang tidak terlalu jauh dari frame dan tidak terlalu dekat juga dari frame. Selanjutnya extreme close up, yaitu teknik pengambilan gambar dengan secara lebih detail dan biasanya digunakan untuk memperlihatkan mata, hidung, mulut, dan lainnya. Selanjutnya panning right, yaitu kita mengikuti objek dengan menggerakkan kamera ke kanan, dan ke kiri juga bisa. Kalau ke kiri namanya itu panning left. Selanjutnya tilt down, yaitu kita menggerakkan kamera dari atas hingga ke bawah dengan secara perlahan. Kemudian yaitu foreground atau deep, yaitu biasanya teknik pengambilan gambar dengan posisi objek itu lebih dalam. Selanjutnya crop atau track, yaitu teknik pengambilan gambar dengan mengikuti objek dengan berjalan ke samping secara perlahan atau seperti kepiting berjalan. Selanjutnya walking room, yaitu dia berjalan tapi kita itu memberikan ruang kepada objek tersebut agar lebih enak aja gitu untuk dipandang. Selanjutnya nose room, yaitu teknik pengambilan gambar dengan memberikan sedikit ruang ke samping kepada suatu objek dengan sejajar sama hidung. Dan yang terakhir yaitu over the shoulder shot, itu biasanya kita memanfaatkan bahu atau suatu objek yang lainnya untuk teknik pengambilan gambar seperti layaknya orang percakapan. Terima kasih buat semuanya yang udah menonton video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.